Oke teman-teman semua, berjumpa kembali di narasumber handal kita, Pak Jaya. Beliau merupakan seorang praktisi dan pakar hukum di Indonesia, dan banyak sekali pendapat-pendapat beliau dikutip dan dimintai oleh pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya dalam bidang kasus pidana, Mister, maupun masalah pertahanan politik dan pertahanan politik juga yang terbaru ini. Berbicara soal pertahanan politik, dan beberapa minggu yang lalu itu sempat menghebohkan, ada seorang selebritis, Mister, ototnya besar gitu. Deddy Corbuzier begitu, seorang YouTuber yang memiliki jutaan followers di YouTube maupun Instagram. Saya paham. Oh, paham, oke. Berarti tidak perlu lagi saya sampaikan. Singkat cerita, beliau ini mendapatkan penghargaan berupa pemberian pangkat Letkol Tituler dari Menhan. Itu bagaimana respon Anda soal itu, Mister? Sebelum saya masuk ke jawaban inti yang saya bisa ketahui, yang ingin Anda tanyakan, berkaitan dengan kelayakan dia mendapatkan pangkat Letkol Tituler, saya ingin masuk terlebih dahulu menyangkut Komcat. Oke, karena sebelum mendapatkan pangkat beliau sudah diangkat menjadi duta Komcat. Anda paham Komcat? Singkatannya apa? Komponen cadangan. Saya mungkin untuk mempermudah pemahaman kita semua tentang Komcat, ingin saya gambarkan seperti ini. Negara kita kan negara yang sangat besar, dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya buatan yang kita sebut sumber daya nasional yang sangat besar. Negara kita terdiri dari 17.000 pulau dengan 38 provinsi serta lebih kurang 500-an kabupaten, 400 lebih, dan kota. Lebih kurang 500. Dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara kita maupun dalam rangka ketahanan nasional, komponen utama kita itulah ada TNI, AD, laut maupun udara. Dari 270 juta lebih rakyat Indonesia, jumlah anggota TNI yang aktif itu 400.000 lebih. Kalau ditambah polisi yang tugas utamanya bidang Kamtibmas, 800.000 lebih maksud saya. Itu sangat tidak memadai. Maka dalam mengisi kekurangan ini, sedapat mungkin pemerintah Kemhan ini yang menjadi tanggung jawab Menhan bersama dengan Panglima TNI dan Kasat membentuklah komando cadangan atau Komcat. Dalam arti apa ini Komcat ini? Kan dalam arti sumber daya alam kita, sumber daya manusia, sumber daya buatan yang punya potensi besar berkaitan bumi, air, udara. Tapi darat, laut, udara ini itu sangat potensial dimanfaatkan untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Nah, orang yang direkrut sebagai komponen cadangan komponen cadangan ini adalah warga sipil sebenarnya dengan segala profesi, direkrut dengan pendaftaran aktif, usia 18 sampai 35. Mereka ini dilatih untuk tengah waktu tertentu, mungkin di Pusdik Kopassus atau Angkatan Laut, Angkatan Udara. Setelah itu dikembalikan ke masyarakat lagi dan akan dimobilisasi apabila negara memanggil, apabila negara memerlukan. Dan ini adalah
komponen cadangan yang cukup terlatih sebenarnya. Nah, kalau dikaitkan dengan pemberian letko tituler, pasti timbul pertanyaan. Deddy Corbuzier track recordnya selama ini kan tidak pernah di kemiliteran. Tapi saya kok yakin Bapak Menhan, Pak Prabowo Subianto bersama Panglima TNI waktu itu, Jenderal Andika dan Kasat kita ya, itu pasti punya pemikiran out of the box. Kenapa yang direkrut adalah Deddy? Deddy mantan magician, sekarang YouTuber, punya podcast. Dalam rangka untuk mensosialisasikan, ya, mengedukasi maupun mengkomunikasikan tentang Komcat, tentang urgensi perlunya warga sipil melibatkan diri dalam strategi mempertahankan kedaulatan negara. Apalagi kita ketahui kita ini menghadapi ancaman dalam maupun luar negeri berkaitan dengan terorisme, separatisme, cyber war, ya, perebutan wilayah, perbatasan dunia yang sudah begitu maju, era revolusi digital 4.0. Pasti Bapak Menhan dan kawan-kawan punya pemikiran out of the box untuk mendayagunakan Deddy Corbuzier ini yang punya follower yang luar biasa. Kalau tidak salah follower dia di Instagramnya itu 11 jutaan ya, follownya, benar kan? Ini pemikiran yang sangat strategik. Dalam era revolusi digital 4.0 ini kita harus berpikir out of the box. Tidak bisa dalam kotak. Oh, tidak layak. Dia tidak pernah di kemiliteran. Ini kan komponen cadangan. Bukannya militer aktif dalam hal itu. Dan bukan wajib militer. Iya. Apalagi kira-kira Pak? Yang jadi pertanyaan, kenapa harus Deddy? Saya pikir tepat sekali. Deddy melalui podcastnya itu kan pas itu sering mewawancarain tokoh-tokoh masyarakat dari segala aspek lah, politik, pertahanan, tokoh-tokoh negara, termasuk Wapres pernah ya, Polhukam pernah, Prabowo Subianto, Yang belum pernah presiden aja. hanya Pak Jokowi belum pernah. Berarti dia punya, kan seorang pewawancara tidak gampang seperti yang kita bayangkan. Dia pasti punya reference. Reference itu dia punya referensi, data, mau informasi yang harus dia cari, dia pelajari, dia pahami baru bisa wawancara. Jadi dia sebenarnya tune in. Dia tune in di situ. Kemudian dikaitkan dengan follower yang besar. Boleh kita katakan ada para YouTuber punya follower lebih, tapi topik yang dia bahas itu bukan menghina ya. Sifatnya itu yang sangat sederhana. Sifatnya entertainment aja gitu. Iya, tapi kan begini juga. Saya sempat membaca jubir Menhan mengatakan bahwa Deddy ini handal dalam penyampaian informasi dan komunikasi dan bisa membantu penyebaran berita dan informasi terkait dengan TNI, begitu kira-kira. Dan alasan itu kan banyak yang tidak sependapat sebenarnya. Oke, anggaplah alasan itu tepat, apakah memang harus dikukuhkan dan dikasih pangkat itu? Iya. Memang ketika dia tidak dikasih pangkat, emang tidak bisa dia menyampaikan pesan negara begitu? Bisa iya, bisa tidak. Tetapi kalau dengan pemberian pangkat Letnan Kolonel tituler, bisa aja timbul pertanyaan lagi, kenapa tidak kolonel, kenapa tidak kapten kan? Ini kan pasti pertimbangan pimpinan dong, pimpinan Dephan, Mabes TNI, dia disetarakan dengan Letnan Kolonel. Kalau menurut pendapat saya pribadi ya, kan kita bukan Menhan silakan, tapi menurut pendapat saya pribadi, agar Deddy pertama punya kebanggaan. Dia bisa lebih intens, dia lebih bisa bertanggung jawab. Ini kan bukan hal secara komersial menguntungkan Deddy.
Malahan dia tidak mengambil gajinya, tidak mengambil tunjangan. Semata-mata dia kan orang yang sudah orang yang sudah mapan, established. Dalam arti dia sudah tidak perlu memikirkan kehidupan dia lagi, ekonomi dia seperti kita masih memikirkan kehidupan ekonomi kita sehari-hari. Dia sudah established, bagaimana dia berbakti, mendedikasikan dirinya untuk membantu negara. Dan ada feedbacknya, ada kickbacknya negara menganugerahkan letkol tituler. Dan letkol tituler ini kan tidak sama dengan prajurit, dia sifatnya sementara. Misi dia apa, berapa lama misinya, habis itu kan dicabut lagi. Dan ini pernah kita berikan letkol tituler kepada sultan-sultan, kepada Paku Alam, kepada Idris Sabi yang jagoan bidang biola karena dia mengembangkan musik di TNI. Tapi yang selama ini juga yang menjadi tanda-tanda besar, Mister, pemberian pangkat itu berkaitan dengan tugas pokok dan lingkungan TNI itu sendiri. Ya. Tapi kan Dedi kan tidak bersentuhan sebenarnya. Begitu sudah itu diberikan, dia otomatis akan bersentuhan dengan TNI, Dephan. Dia kan untuk mengkomunikasikan tentang komponen cadangan ini, dia pasti akan banyak dialog, diskusi dengan Dephan dan jajarannya, dengan Mabes TNI maupun Mabes AD dengan jajarannya dan matra-matra lain. Otomatis itu menurut saya tidak masalah kok. Ibarat kita katakan mana lebih dulu, ayam lebih dahulu, ada telur ayam lebih dahulu, hanya itu aja kok. Menurut saya dalam dunia modern ini jangan terlalu kita berpikir konservatif, kita harus berpikir moderat, saya istilahnya out of the box. Berarti menurut Anda Tepat sekali. Dan Dedi juga kehilangan hak pilihnya sebagai warga negara biasa. Itulah. Kemudian hak pilih maupun memilih. Itu kan bukan keuntungan juga bagi dia kan. Selain hanya kebanggaan mengabdi kepada negara, bangsa dan negara, dia juga kehilangan hak pilih, hak memilih. Mungkin penghasilannya akan berkurang dengan dia bantu di komponen cadangan. Tetapi manusia kalau sudah establish mapan, apa yang dia cari? Yang ada adalah kebanggaan diri, aktualisasi diri. Oke. Berarti ada suara-suara yang kontra atas pengangkatan dan pemberian pangkat ke Deddy Corbuzier itu tidak tepat menurut Anda? Bukan tidak tepat. Pro kontra itu biasa. Di alam demokrasi. Tidak ada orang yang setuju 100% terhadap suatu putusan. Atau keputusan, kita katakan demikian. Dan perkara kita yang kalah tidak pernah puas. Dan perkara kita sebagai advokat kan tahu Anda itu kan. Tidak ada orang yang 100% menyetujui satu tindakan keputusan. Apapun niat baik kita, belum tentu semua orang suka sama kita. Jadi yang penting legitimasinya jelas kok. Yang kasih Menhan, Panglima TNI, Kasat. Bukannya sembarangan itu. Cukup saya rasa dan sudah menjawab semua perdebatan yang beredar selama ini. Ya, terima kasih banyak pencerahannya Pak Jaya. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat malam.